bisa tidak menetap, jadi bisa dicabut pasang. Jadi kalau ibunya udah pipis ini langsung dicabut lagi karena kan nggak terhubung ke urin bag ya. Terus ada benang tali pusat. Tapi kalau misalkan kalian lihat dulu ada yang umbilical clamp yang warna biru, yang kalau udah diceklek dia nggak akan langsung mati, jadi nggak bisa dibuka lagi ya. Terus ada ini namanya dili. Ini ada dili ya, ini buat ngisap lendir. Terus ini klem tali pusat. Geriginya kayak gini ya, lurus. Kalau nail powder agak maksa ya Bu. Kalau nail powder yang buat hacking biasanya ada kepalanya di sini, jadi rada kalau kita benar lurus sama rata. Kalau nail powder dia ada tengahnya, ada kepalanya. Ini klem tali pusatnya ada 2. Ini setengah koher ya, buat mecahin ketuban. Jadi kalau pembukanya udah 10 cm tapi ketubannya masih utuh, kalian wajib pecahin. Karena dengan dipecahin nanti lebih cepat ngerangsang mula sama lebih cepat lahiran. Terus ini ada gunting epis sama gunting tali pusat. Mana yang epis, mana yang tali pusat? Epis yang kiri. Epis kiri kalivi. Iya. Epis ini tali pusat. Pintar ya, yang kepalanya bengkok ini epis, yang ini tali pusat ya. Megangnya semuanya begini, jadi nggak ada sisanya, nanti megangnya begini ya, semuanya di atas gini. Nah terus ada kasa tuh minimal di sini ada 3, karena satu nanti buat ada yang deperdarahan, ada yang buat cek kelengkapan pasenta, dan ada yang buat satu lagi apa gitu. Jadi ada 3, 2 handscoon sama duk steril ya. Ini biasa dimasukin ini masih di troli yang pertama ya. Terus biasanya ada squid 3 cc buat oksitosin sama squid 5 cc buat lidocaine. Lidocaine itu buat yang hectingnya. Terus ada TTV set, ada linek, terus ada korentang biasanya ya, korentang ditaruh sini. Terus ada obat-obatan. Nih obat-obatannya ada oksitosin, lidocaine, metergin gitu ya. Apapun ada di sini. Terus ada pom kapas DTT sama kapas sublimat. Walaupun ini sediain 2, jadi satu yang sitanya ada air DTT-nya ya, selalu biasain kayak gitu. Emang kalian kalau di lahan ini langsung ada airnya? Enggak juga kan, biasanya kan airnya terpisah kan, karena nggak mungkin kapasnya direndam terus-terusan. Jadi biasanya tuh satu isinya kapas, satu isinya air DTT. Air DTT itu air matang ya. Terus kayaknya ada yang kurang, tapi apalagi gitu deh, kayaknya udah dicek. Nah terus di bagian kedua ada perlengkapan ibu dan bayi. Seperti biasa yang kita pakai dulu adalah APD. Jadi taruh APD-nya paling atas. APD itu macam-macam, ada celemek, terusnya ada topi kalau misalkan kalian nggak pakai hijab, terus ada kacamata Google, terus ada sepatu bootnya kan di luar ya. Jadi pokoknya yang mau dipakai kalian, masker itu taruh paling atas. Kemudian nanti kalian taruh handuk, karena setelah kegiatan pakai APD biasanya kalau udah pembukaan lengkap kalian naruh handuk di atas perut ibu, naruh underpad di bokong ibu. Kalau zaman dulu pakai kain, jadi kan kalau kalian lihat daftil meletakkan kain di sepertiga bokong ibu. Sekarang kan orang udah nggak pakai kain ya, pakai underpad. Jadi handuk, underpad. Setelah itu nanti kan bayinya lahir, handuknya kalian ganti pakai bedongan. Jadi kalian siapin bedongan buat ganti sama topinya, karena setelah dia IMD dikasih bedongan sama dikasih topi. Nah bedongannya siapinnya 2, jadi ada bedongan juga buat yang nanti digantiin ya, jangan lupa ya yang sebenarnya ya, bedongannya 2. Kemudian bayinya udah disiapin, terus udah dibersihin. Kalian bersihin ibu juga kan, bersihin ibu pasti butuh wastafel. Terus pasti kalian gantiin pakaian ibu, gantiin
ini ibu, celana dalam ibu, kalian taruh begini. Terus biasanya kainnya kan pasti basah, kalian taruh, baru kalian balik ya. Jadi biar posisinya sesuai urutannya ya. Terus di sini ada 2 bengkok sama 1 tempat plasenta. Harusnya di bawah itu sama infus set, alboket, cairan-cairan infus itu adanya di troli yang kedua. Bagian bawah baskom, ada tetes sama baskom klorin ya. Sisanya tadi yang ada bilang ada tempat sampah, ada tempat pakaian kotor, safety box dan yang lainnya. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu dari persiapan alatnya? Pasien kalau ujian jangan ada yang naruh nampan lagi di sini ya, tapi kalian udah ready kayak gini gitu ya. Kalau misalkan memang stetoskopnya harus digantungin ya digantungin, jangan dalam kotak kayak gini ya. Oke, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini langkahnya panjang, pasti kalian juga udah pernah praktek ya, nanti lupa ingat, dan emang ini panjang banget kan. Ini menyapa klien dengan ramah, menjelaskan prosedur, merespon terhadap reaksi klien, menjaga privasi kalau sempat ya. Kalau misalkan emang kalian ketemu pas dia masih bisa diajak ngobrol. Tapi kalau ujian, ya kan kalau ujian mah kalian suka harus tetap apa ya? Kalau ujian kan harus tetap ngasih tahu. Jadi kalau misalkan ngasih tahu kalian paling sebelum saya bantu persalinan, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah pembukaan ibu sudah lengkap atau belum gitu ya. Nanti punten ya Bu, saya buka bagian bawahnya, saya bersihin dulu, baru saya periksa dalam buat lihat pembukaannya apakah ibu bersedia. Kalau ibu bersedia, saya izin menyiapkan alat terlebih dahulu dan cuci tangan. Seperti biasa ya, siapin alat, cuci tangan, terus kalian jaga privasi klien sama pastikan pencahayaannya cukup. Setelah itu kalian datang lagi, belum pakai handscoon, kalian lihat ada tanda gejala kala 2 atau enggak. Tanda gejala kala 2, doran, teknus, perjol, pulpa, dorongan meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, pulpa membuka. Itu terlihat dari inspeksi. Jadi ini tuh kelihatan. Kalian cukup gak usah dipegang-pegang, gak usah dapat, lihat aja. Oh ya, ibunya udah mulai mules, sudah kayak dikit-dikit boleh ngeden nggak sih sus gitu kan ya. Terus perineumnya ini yang tadinya rapi gini tiba-tiba udah mulai maju. Terus ini udah mulai membuka. Terus bahkan sampai bukan cuma ininya doang, sampai anusnya juga udah mulai ngebuka. Jadi kayak orang ngupuk asli gitu ya. Pas kalian lihat tanda gejala kala 2, baru kalian siapin alat untuk partuset gitu ya. Yang pertama kalian lakukan adalah buka partuset, terus masukin spuit tanpa menyentuh ya, kayak biasanya ya. Terus patahin oksitosinnya. Udah kalian patahin oksitosinnya, baru kalian pakai sarung tangan. Tapi sarung tangannya yang dipakai cuma sebelah ya. Pakai sarung tangan sebelah. Kalian ambil spuitnya, ambil oksitosinnya, taruh lagi di bak instrumennya. Kalian kelihatan nggak? Enggak. Terus gimana dong? Kedengeran. Sambil ini masih pakai sarung tangan, yang sebelah lagi enggak gitu ya. Kalian deketin alat-alat untuk vulva hygiene.
didaftil yang kalian pegang itu dia plus menolong lahiran sama amniotomi. Jadi kalian mecahin ketubannya. Jadi kalau misalkan ujian kalian mau rada heboh dikit, kalian boleh bilang ketubannya belum pecah. Jadi siapin setengah kohor. Kalian siapin setengah kohor, terus kalian taruh di pinggirannya. Ya, ini masih pakai sarung tangan, pisahin setengah kohor, baru kalian pakai sarung tangan sebelah lagi. Ambil sarung tangannya, kalian pakai sarung tangan satunya lagi, lakukan vulva hygiene. Ibu, maaf ya. Kalian ada jari yang berapa? 4, 5, 6? Berarti Jadi kayaknya ada. Jadi ininya muter, ininya ngebuka vagina. Abis itu izin mau PT. Ibu izin ya Bu, saya periksa, gitu ya. Pas kalian periksa, masuk dari jari tengah dulu, baru diikuti jari telunjuk. Yang disebut pertama vulva vagina tidak ada kelainan. Mau ditulis? Korsio tidak teraba, korsio tidak teraba, pembukaan 10 cm, ketubannya negatif, berarti udah pecah ya. Ketuban negatif, terus relasi kepala, posisi depan, terus tidak ada molase, good, penurunan host 3+ itu nanti kalian sebut ya, host 3+. Tapi kalau misalkan kalian bilang dia ketubannya positif, tandanya kalian harus ambil setengah kohor. Misal ya, tahu nih ketubannya positif, berarti kalian langsung ambil setengah kohor ya. Sisipin di antara jari. Oke. Terus putar, pegang perutnya, pas lagi nggak mules baru kalian torehin. Terus balikin lagi, taruh di bengkok. Terus ini jangan keluar, kalian buka, lebarin ya. Contoh ya, tangannya masih di dalam, tahu ketubannya masih belum pecah, maka kalian ambil setengah kohor. Oke. Pegang perutnya, lagi nggak mules baru kalian torehin, lebarin, sambil biasa kalian tutup gini karena biasa dia muncrat gitu ya, takutnya kena mata kalian, dia pasien hepatitis B. Udah bubar ya. Terus sudah, sambil dilihat ketubannya jernih kah atau hijau kah atau ada darahnya kah, itu kalian lihat. Tapi yang normal adalah jernih gitu ya. Sudah kalian keluarin, terus kalian buang ini ke bagian bawah, dan ini selalu posisinya gini karena ini ada eset-esetan ketuban. Jadi biar nggak netes-netes, kalian selalu bawanya kayak gini. Oke, habis itu baru kalian lepas sarung tangan. Kenapa nggak boleh langsung megang ini? Ini bekas ketuban. Ini tadinya bersih kan? Kalau kalian pegang, besok teman kalian nolong, ini infeksius. Jadi kalian buka dulu sarung tangannya, DR klorin, DR DTT, baru kalian lepas, rapiin ini. Setelah itu ada DJJ nggak? Ada. Setelah itu baru kita DJJ ibunya. DJJ 1 menit penuh, 148 kali per menit. Udah, kalau ujian bilang aja kayak gitu, jadi nggak lama. Udah kayak gitu, kalian kasih tahu ibunya. Ibu, pembukaannya sudah lengkap ya. Jadi ibu sekarang kalau mau ngeden udah boleh. Ngedennya nanti kalau ada mules banget, ibu tarik paha ibu sejauh mungkin ke arah ibu. Terus ibu gigi ketemu gigi, matanya dibuka, lihat perutnya ngeden. Kalau misalkan nanti ibunya masih ada
salah. Jadi kalian langsung bilang kalau masih ada suaranya ibu salah ya. Jadi analoginya kalau kalian puk keras, kalian nggak bersuara kan? Nah itu sama kayak gitu. Ketika ngeden dia bersuara, berarti dia nggak ngeden. Cuma jadinya di sini, kekuatannya di sini. Jadi kalian bilang jangan bersuara ya bu, lihat perutnya, jangan merem, gitu ya. Kenapa nggak boleh merem? Karena takut pembuluh darahnya pecah. Kenapa ketemu gigi? Takutnya dia ngegigit lidahnya bisa putus. Terus kenapa dia nggak boleh bersuara, nggak boleh merem, sama gigi? Dah ya, itu alasannya. Nanti pas ibunya udah neran, udah ngeden, kalian liatin aja, liatin pas kepalanya udah mulai kelihatan, artinya si rambutnya tuh udah mulai kelihatan. Gini, baru kalian siap-siap untuk menolong. Tapi kalau misalkan dia belum kelihatan si rambutnya, nggak apa-apa, biarin aja, gitu ya. Itu berlangsung sekitar 30 menitan biasanya kalau udah anak kedua ketiga. Tapi kalau misalkan anak pertama biasanya lebih lama. Jadi kalian langsung pinter begitu lagi, terus hilang mulusnya, istirahat, bapak boleh dikasih air minum, gitu ya. Setelah itu misalkan kalian udah bantu pimpin ngeden, tiba-tiba dia mulai kelihatan, baru kalian siap-siap untuk menolong. Itu adalah kalian pakai handuk, taruh handuk di atas perut ibu, terus bokong itu artinya kalian taruh underpad di bagian bawah ibu. Ibu maaf ya bu, bisa diangkat, gitu ya. Biasanya kalau di PK mah udah ada perlaknya ya, jadi kalian biasanya nggak usah pakai ini, atau mbak ibunya dari awal udah dikasih underpad biasanya. Nah, kalau ininya nggak putus kayak gini, biasanya Kak Devi akan menyarankan kalian buat mendekatkan pantusetnya, terusnya bengkok sama ari-ari, tempat ari-ari. Bisa nggak ya? Aku mundurin ya. Ini biasa kalian deketin pantusetnya, bengkok sama tempat ari-ari ya. Pintar lagi, terus iya bagus, sudah kelihatan. Baru kalian pakai sarung tangan kanan kiri, terus kalian ambil sterilnya. Pintar oke, pintar lagi, hilang mulusnya. Oke, istirahat. Siapa yang mau dorong bayinya? Jojo. Nanti pilihnya yang kecil aja ya, nggak usah yang segede ini. Sulit ya dari belakang ya. Nah ini biasanya sebenarnya harusnya dilipat segitiga ya, terus kalian tangannya gini, bentuknya C ya. C itu buat kalian nahan kepala di bawah sama bagian atas, jadi biar nggak aja robek bawah sama robek atas. Pintar lagi, mulus ya. Nanti posisiin kalau misalkan dia lahiran, madepnya ke bawah gini ya, gini. Jadi nanti yang piket jangan sampai dia madepnya dangak, jangan mukanya yang di atas. Pintar lagi, ayo batuk dikit lagi. Nah, keluar ya. Pas keluar kalian boleh ini usap dulu, lalu cek ada lilitan tali pusat atau tidak. Terus langsung bilang tidak ada lilitan tali pusat. Terus tunggu sampai putaran paksi keluar, jadi dia muter. Jadi kepalanya dari nunduk, terus dia akan muter sendiri. Pas muter kalian lakukan pemegangan secara biparietal, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Tarik curam ke bawah, melahirkan bahu depan, curam ke atas, melahirkan bahu belakang. Sangga, tangan kanannya pindahin ke bawah, sangga, susurin
kalau tangannya rada bengkok langsung dilurusin, fiksasi biar nggak jatuh. Baru kalian taruh di atas perut ibu. Setelah kalian lakukan ini, baru kalian sambil keringin, sambil kalian lihat Apgar skor. Sambil kalian keringin, bayi menangis kuat, tonus otot baik, kulit kemerahan. Habis itu jepit-jepit potong ikat atau suntik dulu? Hah? Suntik dulu? Di daftil apa? Pas bayinya lahir, dikeringkan, ada janin kedua. Habis itu suntik. Ya. Berarti ini udah kalian keringin, kalian cek ada janin kedua atau tidak. Janin kedua tuh ngeceknya gimana Kak? Kalian pegang perut ibunya, masih ada kepala apa enggak? Jadi karena kan ada yang hamil kembar gak ketahuan, karena kata Pak Devi pernah cerita di kelas itu atau enggak, dia pas USG kan yang gak ketahuan, ternyata pas diperiksa lagi ada kepala lagi. Nah itu kalian harus cek. Kalau kalian raba memastikan tidak ada janin kedua, langsung langsung kalian pegang perutnya, langsung bilang tidak ada janin kedua, langsung melakukan suntik oksitosin. Jadi sepertiga paha bagian luar secara IM. IM berarti pegangnya harus kayak pulpen ya. Dan nanti kalian IM begini. Ya sebenarnya nggak salah karena posisinya sama-sama 90. Tapi biar kalian mantep pas ujian megangnya kayak megang pulpen. Pakein kapas dulu. Maaf ya Bu, saya suntik. Aspirasi, masukin. Oke. Setelah itu kita baru jepit-jepit, potong, ikat. Bener nggak? Lalu kalian ambil 2 klem tali pusat. Nah ini dili bisa dipakai kalau misalkan emang tadi dia rada kayak babi gitu ya, maksudnya kayak krok-krok gitu tuh belum pada langsung. Yang satu berapa senti dari pusat? 3 senti ya. Berarti pas kuliah yang ini yang sekalian 3. Yang satunya lagi jaraknya 2 sampai 3. Ya benar nggak? Iya. 3 cm sama 2. Oke. Yang ini jaraknya dari pusat 3 cm. Yang ini jaraknya dari klem pertama bisa 2 cm. Oke. Lalu kalian gunting ya. Ambil gunting tali besar. Nah ini jangan dilepas dulu, tapi kalian pakaiin benang atau enggak umbilical clamp. Kalau umbilical clamp tinggal kalian pasang, krek, selesai. Ini tinggal kalian lepas si klampnya. Tapi kalau misalkan kalian ternyata jadi perawat perbatasan yang boro-boro ketemu umbilical clamp ya, adanya benang-benang kayak gini. Nah itu kalian ikat seperti biasa di tali pusatnya. Tapi pas mau narik gininya, jempol ketemu jempol. Jadi sampai sekencang itu. Jadi kalau jempol ketemu jempol tuh lebih kuat, jadi dia akan mati. Terus kalian putar lagi tali pusatnya, benang tali pusatnya, diikat lagi, misalkan gitu ya, diikat lagi. Pas mau gini tuh jadi nariknya bukan gini, tapi jempol ketemu jempol. Ya, jadi nanti dia ngikatnya mati. Ya, ceritanya udah kalian ikat, baru kalian lepas klemnya. Setelah itu kalian persiapan untuk
IMD, makanya kalian taruh bedongannya paling atas. Ibu, kita IMD ya Bu. IMD itu inisiasi menyusu Dini. supaya nanti bayinya nggak bingung puting gitu ya. Kalau ada topi boleh kalian pakaiin topi, kalau nggak ada ya boleh kayak gini. Yang penting pastiin hidungnya nggak ketutupan ibunya. Oke. Terungkupin di dada ibunya skin. Ini kalian masukin ke pakaian kotor. Ceritanya ya. Ya. Pakaian ini topi. Kemudian kalian siap-siap untuk melakukan manajemen aktif skala 3 untuk melahirkan plasenta. Ini kan nanti lama-lama akan memanjang ya. Apa tanda-tanda lepasan plasenta? Uterus globular itu artinya tadinya dia perutnya bulat, isinya hilang, dia jadi kayak piring globular. Jadi bulat globe ya, bulat terus pipih gitu kan ya. Terus yang kedua tali pusat tambah memanjang, tadinya segini lama-lama makin panjang. Terus adanya semburan darah, jadi tiba-tiba nanti di sini benar-benar langsung kayak nyembur, kayak orang kalian batuk darah misal nanti jamnya batuk darah sembur gitu, atau kalian muntah sembur terus udah. Jadi ada 3 tanda plasenta lepas, yaitu uterusnya berbentuk globuler, tali pusat memanjang, sama semburan darah. Kalau tali pusatnya udah tambah memanjang, kalian urut ke dalam, pindahin klemnya, terus langsung ini namanya PTT, peregangan tali pusat terkendali. Jadi kalian tidak narik, tidak mencoba ngapain si tali pusatnya, tapi kalian cuma meregangkan. Maka terus lama-lama tambah panjang lagi nih. Pindahin lagi. Pindahinnya biasanya 5-6 cm dari vagina, introitus vagina. Tambah panjang lagi ya sukanya. Kalian urut lagi. Sambil melakukan peregangan tali pusat terkendali. Nanti pas dia udah kelihatan 5-6 cm di introitus vagina, kalian lakukan pemutaran searah jarum jam. Ya, jadi kalian putar sampai semua selaputnya keluar, nggak ada yang tertinggal ya. Baru kalian taruh di tempat hari atau tempat plasenta. Nah ini biasanya langsung kalian lepas, saya kadang suka kebuang. Oke. Ambil kasa, lalu kalian cek kelengkapan plasenta, kotiledonnya berapa, terus tali pusatnya berapa panjang, kalau perlu ada yang sampai ditimbang. Ini biasanya kalau plasenta itu 500 gram atau setengah kilo. Panjangnya tali pusatnya biasanya 50 cm. Kotiledonnya biasanya jumlahnya 15-20. Ini kalau tiba-tiba ada yang cowok sedikit aja itu bisa bikin perdarahan. Terus selaputnya ada korion sama amnion. Korion itu yang ke bayi, amnion itu yang ke ibu. Ya itu kan selaputnya yang itu tuh ada 2 ya. Habis itu pas kalian ujian bilang plasenta lengkap dan utuh. Kemudian ambil kasa satu lagi, kalian cek robekan jalan lahir. Cek dari mulai angka 6, 9, 12, 3, 6. Tidak ada robekan jalan lahir. Habis itu apa lagi? Oke. Tadi punten pas habis lahir kita harusnya langsung masase ya. Pas banget baru lahir banget ini kita langsung masase ibunya,
Habis itu kita baru cek kelengkapan plasenta, cek robekan jalan lahir, baru kita ajarin ibunya ya. Masase ibu ini yang keras boleh tangannya diambil, kalian pegang nih bu, yang keras kayak batu ini rahim ibu. Jadi yang bagus tuh keras kayak gini. Kalau misalkan nggak keras, ibu boleh lakukan pemijatan kayak gini. Kalau misalkan masih nggak keras juga, ibu boleh panggil saya. Karena kalau misalkan rahimnya nggak keras, nanti ibu perdarahan. Sekarang masih ada mulus kan, gitu ya. Jadi kalian tanya, karena tandanya dia rahimnya keras, itu nanti dia masih ada mulus. Jadi kayak kalian disminor, persis rasanya. Jadi walaupun udah lahiran tetap ada mulus-mulusnya sedikit. Gitu. Setelah ngajarin ibunya, baru kita rapihkan alat. Ini yang kalau mau ditaruh ke kendi, taruh ke kendi, atau mau cuci dulu. Ini biasanya langsung kalian tuang di di sini ya. Biasanya gitu. Terus ini langsung dibuang ke safety box. Dan sebagainya gitu ya. Kalian pisahin sesuai itunya. Terus biasanya kalian tuh cuci tangan di air klorin, terus di air DTT. Di sini tuh biasanya ada, kalau dulu tuh ada anduk. Jadi kalian keringin di anduk. Setelah itu kalian lakukan TTV dulu ya kan, TTV dulu. Kalian lakuin TTV, terus TTV dalam batas normal. Setelah itu baru kalian merapihkan alat dan ibu kan cuciannya udah. Terus membersihkan dan membersihkan. Ibu saya bersihin ya bu. Ini anduknya boleh kalian tepuk gitu ya, karena ini udah banyak darahnya gitu ya. Maaf ya bu. Oke. Terus kalian ambil waslap. Pakai air bersih gitu ya. Bisa diangkat bu pantatnya. Ya. Kemudian biasanya kalian pakaiin celana dalam. Sambil pakaiin celana dalam yang udah diisi pembalut, kalian kan sambil suruh dia ini kan, angkat bu pantatnya bu. Ya, ibunya masih posisinya dorsal recumbent atau ngangkang gitu ya. Ini kalian buang ke tempat sampah infeksius. Ambil lagi waslap yang kedua, kasih air klorin ya. Kalian bersihin di sini kalau misalkan ada darahnya, tapi ibunya usah dibersihin karena kan ibunya udah ya. Karena kalau ibunya jangan sampai kalian ngambil air klorin, kalian jangan bau baik tuh ibunya ntar. Udah kalian lap biasanya ininya, kasurnya, takut ada darah-darah atau air ketuban yang ini ya, yang tumpah gitu, yang jatuh. Habis itu baru kalau ini kalian pakaiin kain. Kalau misalkan ibunya bajunya basah, kalian ganti dasternya ya. Tapi ceritanya ini nggak basah bajunya, jadi langsung kalian pakaiin kain. Oke, setelah itu apa lagi? Lepas sarung tangan, bukan? Ya. Terus kalian lepas sarung tangan di air klorin dan lepas secara terbalik. Habis itu kalian cuci tangan pasca tindakan juga udah boleh gitu ya. Baru kalian melakukan dokumentasi. Tapi sebelum menyebut dokumentasi, kalian bilang sama ibunya, kalian bilang melakukan pengawasan 2 jam postpartum. 1 jam pertama tiap 15 menit, 1 jam yang kedua tiap 30 menit. Ya kan kalau kalian lihat partograf kan di belakangnya kan ada tabel tuh. Nah itu kan 1 jam pertama tiap 15 menit, jamnya 1 jam kedua tiap 30 menit. Lalu melakukan dokumentasi. Pada hari Selasa 12 Desember 2023 telah dilakukan pertolongan INC pada Nyonya A, misalkan gitu ya, P1A0 dengan janin tunggal hidup gitu ya, janin tunggal hidup. Terusnya jenis kelaminnya apa boleh disebutin, terusnya Apgar skornya berapa, berat badannya berapa, panjang badannya berapa.
terus kondisi ibunya kayak gimana, TTV-nya dalam batas normal, tidak ada robekan jalan lahir, perdarahannya, TFU-nya, TFU-nya berapa biasanya? 2 jari di bawah pusat, TFU-nya 2 jari di bawah pusat. Tadi itu ibu sedang istirahat. Terus diberi tanda tangan dan nama jelas. Oke? Ada yang ketinggalan, ada yang kelewat? Ada. Boleh, nggak apa-apa. Jadi berarti tandanya habis. Tapi kadang kalau TTV cuci tangannya ini sih cuci tangan di sini doang. Jadi bukan cuci tangan 6 langkah. Oh, cuci tangan yang di air. Karena kalau misalkan kalian beneran nolong, ini tangan kalian tuh banyak darah. Ya kan, kalau banyak darah nggak mungkin dong kalian megang TTV set, megang manset tensi, atau nggak ngambil suhu itu kan sebenarnya. Jadi biasanya kalau zaman KDV kuliah tuh kita masukin cuci tangan di air klorin, air DTT di lap pakai handuk. Jadi kita tuh posisinya pakai sarung tangan yang sama. Itu karena dulu sistemnya bidan itu nolongnya satu orang sendiri. Gitu. Jadi pasti kan nggak bisa nyuruh orang buat tensiin kan. Kalau sekarang kan kayak kalian di rumah sakit bisa deh tolong tensiin gitu kan, enak, bisa di ininya bekas darahnya tuh nggak megang-megang yang lain. Tapi kalau misalkan ternyata kalian nolongnya sendiri biasanya kayak gitu. Tapi kan nanti kalau praktek kalau cek kayak gimana ya, berarti ikutin aja, tensi dulu, kemudian rapihin ibunya, baru cuci tangan. Itu maksudnya kalau cuci tangan yang di daftil itu cuci tangan yang benar-benar dilepas handphonenya. Kalau KDV kan tadi nyontohinnya cuci tangannya di air klorin aja kan, terus langsung dilap pakai anduk. Masuk ya logikanya ya, karena kalian ini berdarah-darah, nggak mungkin habis itu kalian megang manset tensimeter, nggak mungkin megang termometer, darah semua, jadi nosokomial ya. Kalau pasiennya nggak ada hepatitis B, kalau pasiennya hepatitis B, iya tamat udah. Kalau pasiennya HIVS B20, udah kelar ya. Teman kalian yang nggak tahu, teman kalian mungkin di sebelahnya ada yang lahiran gitu ya, minjem tensi kalian, ternyata kalian habis nolong cemak-cemak yang lain gitu, ya udah. Tamat sudah. Ya, sampai di sini cukup jelas. Bentar. Ada yang mau nyoba? Nggak mau. Cuma basa-basi aja nawarin, kali aja deh. Kak, kalau bayi kepalanya dong ke atas itu apa? Berarti malposisi. Tapi ini bisa spontan. Ini masuk YouTube gua nih, senyum dong. Jadi kayak normalnya itu kan kalian belajar kan yang fase-fase persalinan ya, yang menurun